Tapi, ayah mau pastikan dulu, apa Nay benar siap tinggal bersama orang tuanya Nak Araf? Tanya Pak Rahman sambil menatap sang putri. Nay, kamu tahu kan apa yang sudah terjadi? Gimana ayah mertua kamu itu? Kalau nanti kejadian yang sama terulang kembali, apa kamu siap dan bisa menghadapinya? Semarang itu jauh, ayah nggak akan bisa jagain kamu di sana. Jadi kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Kalau kamu belum siap, belum yakin, mungkin untuk sementara kalian LDR dulu aja. Lebih baik begitu daripada tinggal seatap tapi nggak bahagia. Mudah salah paham, sering bertengkar. Tapi kalau kamu sudah siap dengan resiko yang harus kamu tanggung jika tinggal bareng mertua kamu, ya ayah cuma bisa dukung dan doakan semoga putri kesayangan ayah ini benar baik-baik saja. Selalu dalam penjagaan Allah. Nay mengerjap mendengar ucapan sang ayah. Rasanya baru kemarin ayahnya begitu menggebu-gebu menyuruh Nay pisah dengan Araf. Tapi sekarang, sulit buat Nay bisa mengerti jalan pikiran ayahnya. Ayah nggak apa-apa tapinya kalau Nay pilih tinggal di Semarang bareng Mas Araf. Tanya Nay memastikan. Pak Rahman mengangguk. Ayah nggak mungkin nyuruh Nak Araf pilih antara tinggalin orang tuanya yang lagi sakit atau istrinya yang lagi hamil. Nggak mungkin ayah larang seorang anak yang mau berbakti sama orang tua. Walaupun kemarin ayah sempat marah sama Pak Indra. Tapi karena dia udah minta maaf sama kamu, ayah rasa itu cukup. Semoga dia benar-benar menyesal atas apa yang udah dilakukannya kemarin dan mau berubah. Kalau gitu Nay yakin ya, kan ada Mas Araf yang bakal jagain Nay di sana. Jawab Nay sambil berkelayut manja di lengan sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Pak Rahman mengelus kepala Nay. Nanti di sana sering-sering kabarin ayah sama ibu ya. Jadi istri dan menantu yang baik. Dan kalau bisa bantu rawat ayah mertuamu juga. Merawat orang yang pernah menyakiti kamu gak mudah, Nay. Dibutuhkan hati yang besar dan ikhlas. Itu kenapa ayah perlu tanya soal kesiapan kamu. Seenggaknya kesiapan kamu buat bisa jaga diri selama jauh dari ayah dan ibu. Apalagi sebentar lagi kamu bakal jadi seorang ibu loh. Nay hanya mengangguk sambil mengeratkan pelukannya di lengan sang ayah. Belum bisa saja dia sudah rindu pada ayah dan ibunya. Air matanya dari tadi sudah membasahi pipinya. Ayah juga minta maaf karena kemarin sempat ngasih contoh yang kurang baik untuk kamu. Karena saking khawatir putri kesayangan ayah ini kenapa-napa. Tapi ayah harap kamu gak menyimpan kemarahan apalagi dendam buat ayah mertua kamu itu. Harus bisa maafin kesalahan orang. Apalagi orang itu udah minta maaf ke kita. Iya ya, Nay udah maafin kesalahannya papanya Mas Araf kok. Sahut Nay. Anak ayah emang baik. Puji Pak Rama sambil kembali mengelus kepala sang putri. Oh iya, maaf ya Nak Araf, karena papa dan ibu belum bisa pergi ke sana untuk jengukin ayahmu. Tapi kalau nanti ada waktu, kami bakal ke Semarang. Sekalian silaturahmi sama besan. Ucap Pak Rahman yang kini menatap Araf. Iya ya, gak apa-apa. Ayah dan ibu udah doain papa dan izinin Nay ikut tinggal di Semarang aja, Araf udah bersyukur banget. Jawab Araf sambil tersenyum. Selama tinggal di kediaman keluarga Hermawan, Nay cepat berbaur dengan seluruh penghuni rumah ini. Nay juga sering membantu Bu Dewi mengurus Indra. Karena Araf sering melarangnya jika Nay ingin bantu-bantu para pembantu untuk beres-beres rumah atau memasak. Tapi tetap saja Araf masih bawel. Dia tak pernah membiarkan Nay hanya berdua dengan Indra. Alasannya karena takut jika Indra nanti mengatakan hal yang macam-macam lagi kepada Nay. Dan membuat istrinya yang sedang hamil jadi sedih dan stres. Nay, Mama mau ke kamar mandi sebentar. Boleh minta tolong jaga Papa dulu. Papa lagi berjemur di halaman sambil sarapan tadi. Cuma ini Mama mules banget. Ucap Bu Dewi saat Nay baru selesai meninggalkan ruang makan setelah membantu Bidenok menaruh piring bekas makanan ke wastafel. Iya Ma, ya udah Nay ke halaman dulu kalau gitu ya. Jawab Nay. Nunggu di dekat pintu aja nggak apa-apa. Takutnya nanti Raffi lihat terus panik kalau kamu cuma berdua aja sama Papa. Iya, Mama tenang aja. Nay lalu pergi ke halaman selagi ibu mertuanya pergi ke kamar mandi. Tampak Indra yang sedang duduk di kursi roda sambil menatap burung gereja yang sedang hinggap di salah satu ranting pohon tak jauh dari tempatnya berada. Di samping kursi roda, Indra ada meja bundar yang di atasnya terdapat semangkuk bubur yang tersisa lumayan juga segelas air putih. Nay memilih untuk menghampiri ayah mertuanya itu.
duduk di salah satu bangku kayu yang memang satu set dengan meja. "Pagi, Pa," sapa Nay yang kemudian meraih tangan Indra dan menciumnya. Indra melirik Nay dan dengan susah payah menjawab sapaan itu. "Pagi," jawab Indra sambil tersenyum. "Nay suapin ya, tadi Mama lagi ke kamar mandi dulu sebentar." Indra terdiam sejenak lalu mengangguk. Nay lalu dengan telaten menyuapi ayah mertuanya. Sesekali dia mengelap mulut Indra yang cemong dan melihat bagaimana sikap Nay kepadanya. Indra makin merasa bersalah kepada menantunya itu. Matanya bahkan sampai berkaca-kaca. "Loh, Papa kenapa? Udah kekenyangan?" tanya Nay yang panik melihat Indra menangis. Dia menaruh mangkuk yang dipegangnya dan kini mengambil gelas. "Minum dulu ya, Pa, biar tenggorokannya nggak seret," ucap Nay sambil mendekatkan sedotan ke bibir Indra. Indra menurut, meminum air yang diberikan Nay. "Maaf, Nay," ucap Indra dengan air mata yang kembali mengalir. Nay sempat tertegun mendengarnya. Araf memang sudah bilang jika Indra meminta maaf kepada Nay. Tapi baru ini dia mendengar permintaan maaf langsung dari mulut Indra sendiri. Apalagi diucapkannya sambil menangis begini. "Iya, Pa, Nay udah maafin kok sebelum Papa minta maaf," jawab Nay sambil tersenyum lembut. Lalu tangan Indra yang sejak tadi berada di atas pangkuan lelaki itu bergerak pelan. Terjulur seperti hendak menyentuh sesuatu, dan menyadari kalau Indra sejak tadi menatap perut Nay. Nay beranjak dari bangkunya dan berdiri mendekat pada Indra, membimbing tangan mertuanya itu untuk menyentuh perutnya. Sementara Araf yang sejak tadi mencari Nay langsung melotot kaget melihat pemandangan itu dari bingkai pintu. Dia hampir saja berjalan menghampiri Nay untuk mengajak Nay masuk sebelum tangan sang ibu menyentuh pundaknya. "Papa kayaknya lagi mau ngobrol sama menantu dan cucunya, Raf," ucap Bu Dewi. Araf menghembuskan nafasnya, memilih menatap interaksi antara Nay dan Indra. "Halo kakek, cepat sembuh dan sehat ya. Biar nanti kita main bola bareng-bareng," sapa Nay mewakili calon anaknya dengan suara khas anak-anak. Indra tertawa kecil mendengar ucapan Nay. "Makasih ya Nay," ucap Indra yang masih belum bisa menahan rasa harunya. "Nay yang makasih karena Papa udah punya anak seganteng Mas Araf. Pasti nanti anaknya Nay bakalan keturunan cakep dari bapaknya. Soalnya ibunya kan pas-pasan begini," sahut Nay yang membuat Indra kembali tertawa. "Kamu cantik kok," puji Indra tulus. "Aduh, mau pingsan deh karena ada yang muji aku cantik. Pasti Papa lagi kelilipan makanya bilang gitu." Indra hanya bisa tersenyum. Sekarang dia paham kenapa kedua anaknya bisa sampai tergila-gila kepada Nay. Tapi untung saja setelah kejadian yang menimpanya kemarin, Yoga sudah tidak lagi ngotot ingin memiliki Nay. Putra bungsunya itu juga memilih untuk fokus dengan kuliahnya di Bandung. Sekaligus menghindari Nay karena mungkin rencana untuk move on bisa ambiar jika harus tinggal serumah dengan sang mantan. "Lagi apa sih? Kayaknya senang gitu." Indra langsung menarik tangannya dari perut Nay begitu mendengar suara Araf. "Nggak apa-apa, Pa. Kayaknya cucunya Papa senang disapa sama kakeknya," ucap Araf yang berjongkok di depan Indra. Indra sempat terbelalak kaget mendengar ucapan Araf. Dia sendiri tahu kalau Araf belum sepenuhnya percaya dengan dirinya. Mungkin belum bisa memaafkan semua kesalahannya. Tapi dia tidak menyangka kalau bisa melihat Araf yang bersikap hangat seperti dulu dalam waktu sedekat ini. "Nah iya Mas, nanti kalau nggak disapa-sapa, dikira kakeknya sombong. Pasti kalau udah gitu cucu kita sayangnya sama aku aja Mas," kode Bu Dewi yang memang datang bareng Araf. Indra kelihatan menunduk. Merasa menyesal kenapa dulu bersikap egois sampai momen seperti ini baru bisa dia dapatkan saat kondisinya sudah tidak sehat seperti dulu. "Enggak kok, dedek bayinya pasti sayang sama kakek neneknya. Kan ibunya dia itu aku. Nay yang baik hati dan tidak sombong," celetuk Nay yang langsung membuat semua orang tertawa. "Iya yang Mas percaya kok," sahut Araf yang kemudian pura-pura menghembuskan nafas. Nay otomatis mencepikkan bibirnya. Bilangnya percaya, tapi mukanya kayak gak ikhlas gitu. Araf kembali tertawa karena berhasil menggoda sang istri. Selama masa kehamilan dan persalinan semuanya berjalan lancar. Orang tua Nay juga tinggal di sini seminggu sebelum Nay melahirkan. Bu Husna bilang biar dia bisa membantu mengurus Nay setelah persalinan. Karena Bu Dewi juga masih harus mengurus Indra. Udah punya nama buat jagoannya kakek.
Tanya Pak Rahman yang saat ini sedang menggendong cucunya yang tengah terlelap. Udah ya, jawab Nay. Siapa? Siapa deh mas, aku lupa. Araf menepuk jidat, bagaimana bisa Nay lupa? Padahal Nay sendiri yang menyumbang nama untuk anak mereka. Hasbi Galang Ravindra ya, jawab Araf. Bagus namanya, ucap Bu Husna dan Bu Dewi hampir berbarengan. Nanti mau tunda dulu apa enggak bikin adiknya Hasbi? Tanya Bu Dewi yang membuat Nay melongo. Belum dibicarain mah, lihat nanti aja, jawab Araf mewakili sang istri. Ya udah nggak apa-apa, mama gimana baiknya kalian aja. Serius lo Raf, bini lo Nay? Tanya Arif yang terkejut saat mengetahui siapa istri Araf. Saat ini dia datang ke acara 7 harian putra pertama sahabatnya itu. Ini kalian nikah dari kapan? Perasaan berita kalau lo udah nikah itu pas lo masih ngajar deh. Dan si Nay masih kelas 2. Lanjut Arif. Araf menggedikkan bahu dan tak mengatakan apa-apa. Tatapannya malah terfokus pada seorang perempuan berhijab yang datang bersama Arif. Nay juga sejak tadi menatap penasaran kehadiran perempuan itu. Kalian tenang saja, aku kesini gak mau gangguin acara kalian kok. Aku kesini sebagai istrinya Kang Arif, ucap Cika seolah menjawab pertanyaan Araf dan Nay. Jadi kalian udah married? Kini giliran Araf yang bertanya pada Arif. Udah dong, jawab Arif. Udah ngisi ini bro, lo tahu kan gini-gini gue orangnya satset. Gak kayak lo nikah dari kapan baru punya anak sekarang, visi Arif pamer. Plak, Araf langsung mengeplak lengan sahabatnya itu. Selamat ya teh, semoga sakinah mawadah warohmah sama Pak Arif, ucap Nay sambil memeluk Cika. Cika balas memeluk Nay. Amin, makasih ya, selamat juga buat kamu sama Raffi. Semoga langgeng terus dan segera dikasih momongan lagi. Nay dan Araf kompak mengamini. Berbeda dengan Arif yang kini mengernyitkan kening. Tadi kamu panggil Araf apa, Neng? Tanya Arif kepada sang istri. Raffi, ulang Arif. Kenapa sih lo? Tanya Araf bingung. Lo mantannya Cika, Arif balik bertanya. Araf mengangguk singkat. Kamu tahu ini, Nay? Tanya Arif kepada Nay. Tahu kok pak, jawab Nay santai. Arif mengembuskan nafas. Kesal karena di sini dia jadi satu-satunya orang yang baru tahu fakta tersebut. Tahu gini akang gak mau datang Neng, udah jauh-jauh dari Bandung Semarang, malah bikin kamu ketemu mantan. Gumam Arif pelan. Kenapa lo? Cemburu. Lede Araf yang sudah tertawa terbahak-bahak. Baru tahu bagaimana bucinnya seorang Arif yang sejak dulu lempeng-lempeng saja. Enggak mungkin gue cemburu sama lo. Gantengan juga gue kemana-mana. Bantah Arif dengan tampak sewot yang malah membuat Araf kembali tertawa. Tenang aja Kang, aku udah gak ada perasaan apa-apa kok sama Raffi. Cintanya aku udah buat Akang aja, ucap Cika meyakinkan. Beneran, Cika mengangguk. Kalau sampai kamu ada apa-apa sama Araf, nanti Akang babat punya Araf. Jangan dong pak, itu punyanya aku. Nanti aku gimana kalau bapak main babat aja? Larang Nay panik. Araf tertawa sambil geleng-geleng kepala. Tenang aja, gue udah ada Nay ini. Gak bakal lirik-lirik cewek lain apalagi bini orang. Posesif banget sih lo, ucap Araf pada Arif. Mas kayak gak posesif aja sih, cibir Nay. Ya ampun yang belain suami sendiri gitu, protes Araf dengan wajah memelas. Gak usah sok imut gitu lo Raf, gak pantes, bikin gue mual aja. Lede Arif. Suka-suka gue, mending lo minggir dari hadapan gue sana, usir Araf. Arif dan Cika pun mengambil tempat duduk dan meninggalkan sang empunya acara. Tapi belum lama keduanya pergi, Yoga yang baru datang langsung menghampiri sang kakak dan mantannya. Juga sang keponakan yang sedang tidur di box samping Nay. Yah, Om Yoga udah jauh-jauh datang, malah apinya bobok, ucap Yoga sambil menghembuskan nafas. Emang di sini bentar doang? Tanya Araf. 2 hari sih bang, habis itu balik lagi. Abang kira gak datang tadi. Ada acara semalaman, jadi gak bisa langsung berangkat habis pulang ngampus kemarin. Kuliahnya lancar kan gak? Tanya Nay. Lancar kok Nay, sayang kamu gak jadi lanjut kuliah, jawab Yoga. Doain aja semoga tahun ini jadi ya. Iya aku doain kok, Araf mendengus sebal mendengar percakapan istri dan adiknya itu. Panggil mbak, kakak atau apa kek gak? Nay kan kakak ipar kamu. Panas kuping abang kalau kamu pakai aku, kamu sama Nay.
Ngeri kamu belum move on aja, protes Araf. Bucinnya emang gak kaleng-kaleng, posesif banget, ledek Yoga sambil terkekeh. Lagian kamu gak kelihatan punya gandengan sampai sekarang, jadi bisa aja kan karena belum bisa move on juga. Lah kan kemarin abang sama mama yang suruh aku fokus kuliah, sekarang malah disuruh cari pasangan. Gimana sih? Ya makanya gak usahlah panggil aku kamu sama Nay. Terus apa? Ayang. Araf langsung melotot kepada sang adik. Nggak ada kayak gitu ya, Kak, ucap Araf dengan tatapan yang seperti ingin menggantung Yoga. Udahlah bang, lidahnya udah biasa kayak gitu, susah diubahnya. Yang penting hatinya udah berubah, gitu aja. Sekarang aku lebih suka Api daripada ibunya Api, ucap Yoga. Kamu sekarang suka laki-laki, Kak? Tanya Nay polos. Araf yang tadi memicing kesal kepada sang adik sontak tertawa. Ya kak gitu konsepnya Nay, saut Yoga sambil cemberut. Udahlah, capek aku ngomong sama kalian. Mau ke kamar aja, mandi dulu biar seger sebelum acara syukurannya dimulai. Sebulan kemudian, Araf yang sedang memeriksa email di komputer ruangannya langsung mengalihkan tatapan ketika ponselnya berbunyi. Pesan dari my wife. Gambar, gumam Araf bingung jarang-jarang Nay mengiriminya foto. Araf lalu membuka pesan itu. Mungkin Nay mengiriminya foto Hasbi, bayi mereka yang sedang lucu-lucunya. Tapi saat dibuka, mata Araf langsung melotot saat mendapati bukan foto Hasbi yang terpampang di layar, melainkan foto seksi Nay. Ini bukan foto yang sama dengan yang dikirim Nay 2 tahun lalu. Foto salah alamat yang membuat Araf akhirnya memutuskan untuk memaksa Nay menikah dengannya. Dalam foto ini tampak Nay memakai lingerie berwarna merah. Rambutnya digerai. Wajahnya dipulas make up tipis tapi membuatnya tampak lebih fresh. Senyumnya begitu menggoda. Belum lagi caption yang dibubuhkan Nay. Maaf, sengaja Pak Guru. Dasar gadis nakal. Araf tersenyum miring lalu merapikan barang-barangnya yang ada di atas meja. Tanpa membalas pesan kepada sang istri. Urusan seperti ini memang tak baik dibahas melalui ponsel. Jadi Araf bergegas pulang walau pekerjaannya masih banyak yang belum selesai. Begitu sampai di rumah, Araf menuju kamarnya. Dan langsung mendapati sang tersangka tertawa kecil menyambut kedatangannya. Bahkan langsung mengalungkan tangan di lehernya. Yang disambut Araf dengan memeluk pinggang Nay. Araf menaikkan sebelah alisnya sambil menatap Nay yang terus tersenyum lebar. Apa maksudnya ini? Sedang menantang, Apa? Aku tadi lagi iseng foto aja kok. Jawab Nay yang mengedikkan bahu dan memasang tampang polos. Serius, bukan ada maksud lain. Maksud lain apa sih, Pak? Pak, Araf agak tergelitik mendengar pertanyaan serta panggilan Nay untuknya. Tapi dia berusaha menahan diri untuk tak tersenyum. Aku cuma lagi pengen hadiahin foto seksiku buat pacarku aja, Pak. Sebagai bukti cinta. Lanjut Nay. Pacar? Nay mengangguk sebagai jawaban. Dengan pakaian seseksi ini? Lagi Nay mengangguk. Biar pacarmu apa dikirimi foto kayak gitu? Biar semangat kerja dong. Araf mencubit hidung Nay saking gemasnya. Yang membuat Nay langsung menepak tangan lelaki itu sambil pura-pura ngedumel. Mana ada pacar yang semangat kerja habis dikirimin foto kayak gitu. Ini buktinya pacarku pulang. Pasti karena semangat kerja. Ya walau ruang kerjanya pindah ke kamar sih. Hihihi. Nay terkikil geli saat ekspresi Araf berubah. Tampak lelaki itu menahan diri untuk tidak langsung menerekamnya. Udah selesai emang, tanya Araf. Walau dia yakin jawabannya pasti sudah. Kalau belum, teka betul Nay memancingnya begini hanya untuk di PHP. Kenapa? Bapak masih suka puasa ya? Enggak, jawab Araf kelewat cepat sampai Nay tergeletak. Tapi belum puas tertawa, Nay langsung berhenti ketika Araf yang sudah tak sabar langsung menyosor bibir istrinya itu. Kamu emang harus dihukum karena udah berani-beraninya kirim foto kayak gitu. Ucap Araf setelah melepaskan pertautannya untuk memberikan waktu bagi Nay mengisi paru-parunya dengan oksigen. Hukum apa? Tanya Nay menantang. Araf menempelkan keningnya dengan kening Nay sambil tangannya mengusap lembut pipi sang istri. Matanya menatap Nay dalam dan penuh cinta. Kamu harus jadi istri saya seumur hidup. Naysila Mutiara Dewi. Oke, aku terima hukumannya. Jawab Nay disusul dengan kecupan singkat di bibir sang suami. Tapi Araf mana mau hanya membiarkan Nay mengecupkan sekedip mata. Baru juga Nay menjauhkan wajahnya,
Araf sudah langsung menahan tengkuk sang istri dan kembali menyatukan bibir mereka. Setelah puasa hampir 40 hari, Araf sudah berencana untuk balas dendam hari ini. Dia akan mengurung Nay sampai pagi di kamar. Itu kenapa dia menitipkan Hasbi kepada ibunya begitu sampai di rumah tadi. Dan selanjutnya, kamar hanya diisi dengan suara-suara horor bagi jomblo yang berani menguping di balik pintu. Araf benar-benar tak menyia-nyiakan kesempatan yang dia punya saat ini sampai membuat Nay kewalahan. I love you, Nay, ucap Araf setelah pelepasan yang kesekian, lalu melabuhkan kecupan di kening Nay. Love you too, kodok saraf, jawab Nay yang langsung menenggelamkan wajah ke dada bidang sang suami sebelum Araf sempat protes.